warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Waulia Ariandini Saumi, kelas 6C dengan dosen pengampu Ibu Siti Khadijah, MPD. Di sini saya akan menjelaskan contoh bahan ajar audiovisual dengan materi teks berita. Teks berita. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar yang dipilih yaitu 3.1 dan 4.1 mengenai teks berita. Kemudian ada beberapa indikator yang sesuai dengan KD tersebut. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi teks berita dengan menggunakan media visual, audio, dan audiovisual, siswa mampu untuk 1. Menyebutkan minimal 3 unsur-unsur teks berita 5W+1H yang didengar dan dibaca dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi teks berita yang didengar dan dibaca secara tepat sesuai dengan unsur-unsurnya. Yang ketiga, menjelaskan secara rinci pengertian unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Nah, kemudian yang keempat, menyimpulkan minimal 1 paragraf dari isi berita yang didengar dan dibaca. Dan yang terakhir, menyusun kembali isi berita secara sistematis atau sesuai urutan unsur berita yang dibaca dan didengar. Itulah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh siswa. Selanjutnya, simaklah video berikut ini mengenai contoh berita. Militan Palestina, Hamas menembakkan lebih dari 200 roket ke Israel sebagai balasan atas serangan di Masjid Al-Aqsa. Dari ratusan roket yang dibombardir ke Israel itu, beberapa di antaranya berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome. Hamas juga mengklaim rudal sijil barunya berhasil menerobos Iron Dome dan menghantam beberapa rumah di Ashkelon yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Dalam video yang diunggah akun Instagram @infokomando memperlihatkan pertama, yakni rudal Iron Dome merespon datangnya ancaman roket dari luar perbatasan. Kemudian, rudal Iron Dome berhasil mencegat roket Hamas, namun beberapa berhasil lolos memasuki Israel. Dikutip dari Kompas TV, sayap militer Hamas di Gaza, Palestina, Brigade Izzuddin Al-Qassam mengakui telah menembakkan 7 rudal ke Yerusalem yang telah dijadikan ibu kota Israel. Selain itu, kelompok tersebut juga mengultimatum Israel untuk menarik semua pasukannya dari area Masjid Al-Aqsa dan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Sementara itu, militer Israel mengkonfirmasi ada 7 proyektil asal Gaza yang ditembakkan ke Yerusalem. 1 di antaranya dicegat atau ditembak jatuh dan lainnya menghantam kendaraan sipil di wilayah selatan yang melukai 1 orang. Serangan 7 rudal ke Yerusalem tersebut nyaris bersamaan dengan serangan ratusan roket dan mortir asal Gaza ke sejumlah kota di Israel Selatan. Hal tersebut mengakibatkan 20 warga Palestina di Gaza tewas, termasuk 9 orang anak. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan setidaknya 11 dari mereka yang tewas adalah anggota kelompok Hamas yang telah meluncurkan ratusan roket ke Israel. Adapun Menteri Pertahanan IDF Benny Gantz memberi isyarat bahwa militernya akan meluncurkan perang besar-besaran sebagai respons atas serangan ratusan roket dari Gaza. Nah, itulah contoh berita yang sedang hangat dibicarakan, sehingga menjadi trending kedua di YouTube. Inilah mind mapping yang akan kita bahas pada materi kali ini. Langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai pengertian teks berita. Teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah berita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta diangkat menjadi sebuah berita. Sehingga kita harus bisa memilih fakta mana yang layak untuk dijadikan sebuah berita. Jadi,
teks berita memuat suatu peristiwa atau kejadian yang fakta, namun tidak semua fakta dijadikan sebuah berita. Yang sudah dijelaskan tadi, kita harus benar-benar memilih fakta mana yang dijadikan berita. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi teks berita. Di sini ada 3 fungsi teks berita sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendapatkan informasi. Kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal dalam teks berita. Yang kedua yaitu menambah wawasan. Bertambahnya informasi berarti bertambah pula wawasan kita, sehingga dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, sebagai pelajaran hidup, bahwa berita dapat memberikan pelajaran hidup bagi kita sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif. Selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama yaitu faktual, berdasarkan atas kejadian yang sebenarnya atau dapat dipercaya. Yang kedua yaitu aktual, sesuatu yang sedang hangat dibicarakan atau terkini. Yang ketiga yaitu unik dan menarik. Tentu saja harus unik dan menarik agar perhatian masyarakat tertuju pada teks berita atau berita yang sedang hangat dibicarakan tersebut. Selanjutnya, seimbang, yaitu bersifat netral dan tidak memihak pada siapapun. Kemudian, sistematis dan lengkap. Dalam arti, teks berita disusun secara sistematis dan lengkap, mulai dari tempat kejadian, kemudian waktu kejadian, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu komunikatif dan mudah dipahami oleh semua orang. Bahasa yang digunakan harus komunikatif dan mudah dipahami, jadi tidak menggunakan bahasa asing ataupun bahasa yang tidak lazim digunakan pada teks berita. Dan yang terakhir yaitu objektif, bersifat apa adanya atau sesuai dengan apa yang terjadi pada suatu peristiwa atau kejadian tersebut. Jadi, tidak mengada-ngada ataupun dibuat-buat secara sengaja. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis teks berita. Di sini terdapat 5 jenis-jenis teks berita. Yang pertama, berita langsung. Yang kedua yaitu berita mendalam. Kemudian yang ketiga, berita penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber. Kemudian yang keempat, berita interpretatif atau pendapat penulis. Dan yang terakhir, berita opini atau berita tentang pendapat ahli. Nah, itulah 5 jenis-jenis teks berita. Pembahasan selanjutnya mengenai unsur-unsur teks berita. Pada unsur-unsur teks berita di sini sering dikenal dengan 5W+1H. Secara berurutan, yang pertama yaitu apa atau W yang pertama what. Dan di sini kejadian apa atau peristiwa apa yang diberitakan. Yang kedua, siapa atau who. Siapa saja orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga yaitu kapan atau when. Kapan waktu peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya, di mana atau where.
di mana tempat kejadian tersebut. Selanjutnya, mengapa atau why. Di sini memuat alasan dan sebab akibat mengapa peristiwa tersebut terjadi. Kemudian, yang terakhir, bagaimana atau how, menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Dijelaskan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Unsur-unsur inilah yang harus ada dalam teks berita agar memuat berita yang sesuai dengan kejadian peristiwa dan sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, pembahasan sudah selesai, tapi sebelum mengakhiri materi hari ini, simaklah contoh teks berita sebagai bahan latihan ya. Silakan disimak latihannya. Contoh teks berita kali ini mengenai penyekatan arus mudik Lebaran berakhir malam ini. Nah, ini sedang hangat diperbincangkan kemarin. Setelah selesai dibaca dan disimak teks berita tersebut, maka tentukanlah unsur-unsur teks berita dengan 5W plus 1H dan buatlah simpulannya dalam bentuk paragraf. Silakan, selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.